Perkenalkan, nama saya Fatimah Zara dengan NIM D1A122036 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nazira Sarmin dengan NIM D1A122012. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami terkait studi kasus pedagang kopi keliling sekitaran kampus UHO. Nah, sebelum kami melanjutkan ke hasil penemuan kami di lapangan, kami akan menjelaskan secara singkat terkait teori tentang faktor permintaan dan faktor penawaran. Di sini saya akan memaparkan secara singkat teori hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ingin dijual atau diproduksi oleh produsen atau penjual. Secara singkat, hukum ini menyatakan jika harga barang atau jasa relatif makin tinggi, maka penawaran terhadap barang atau jasa tersebut akan lebih besar. Sebaliknya, jika barang makin rendah, maka penawaran atas barang tersebut akan semakin menurun. Ceteria paribus yakni menganggap faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstanta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu: yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan operasi perusahaan tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan juga secara singkat teori hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan hubungan mendasar antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Secara singkat, hukum ini menyatakan bahwa jika harga barang atau jasa relatif makin rendah, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan lebih besar, dan sebaliknya. Jika barang makin tinggi, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin menurun. Ceteria paribus yakni menganggap faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstanta. Nah, faktor penentu permintaan itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua itu adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi dalam pendapatan masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Yang kedelapan, inovasi produk. Yang terakhir yaitu adalah teknologi atau sosial media. Baik, di sini kami akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil analisis kasus berdasarkan temuan kami di lapangan. Setelah melihat permintaan yang tinggi, mari kita bedah dari sisi produsen, apa yang memungkinkan pedagang kopi luar angkasa ini berani menjual dengan harga sangat murah, hanya 8.000. Kunci jawabannya ada pada faktor-faktor non-harga yang memengaruhi penawaran. Yang pertama itu biaya produksi atau faktor utama. Faktor pertama dan terpenting adalah biaya produksi. Dalam wawancara kami, pedagang menyampaikan bahwa total biaya bulanan mereka berkisar di angka 2.000-an. Ini termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan operasional sederhana. Namun yang menarik adalah respon mereka terhadap kenaikan biaya. Mereka menyatakan bahwa jika biaya bahan baku naik, mereka akan menaikkan harga produk. Ini adalah penerapan langsung dari hukum penawaran. Kenaikan biaya produksi akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Produsen hanya bersedia menawarkan jumlah yang sama pada harga yang lebih tinggi demi mempertahankan margin keuntungan. Yang kedua, teknologi produksi. Untuk menjaga harga tetap rendah, efisiensi menjadi prioritas. Pedagang membenarkan bahwa mereka menggunakan teknologi meskipun sederhana, yaitu alat-alat yang mengefisienkan tenaga kerja dan mempercepat proses produksi. Penggunaan teknologi yang tepat ini berdampak positif pada penawaran karena membantu mempercepat pekerjaan selain dan memungkinkan mereka melayani
Volume pembeli yang tinggi tanpa perlu banyak tenaga kerja. Tambahan. Hal ini mendukung penawaran yang tinggi di titik harga 8.000. Yang ketiga itu jumlah penjual atau persaingan. Kami menemukan data yang sangat menarik terkait jumlah penjual. Pada awal Februari 2025, pesaing kopi luar angkasa relatif masih sedikit, namun seiring waktu, khususnya di bulan April 2025, banyak branded baru yang membuka usaha serupa dengan harga yang hampir sama. Dampak dari persaingan ini sangat nyata. Meningkatnya jumlah penjual di pasar menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser ke kanan. Artinya di harga 8.000-an, jumlah kopi yang ditawarkan di pasar kampus UO menjadi jauh lebih banyak. Namun hal ini juga sangat memengaruhi penjualan individu mereka. Tujuan dan ekspektasi produsen. Tujuan utama pedagang kopi luar angkasa adalah mempermudah konsumen menikmati kopi dengan harga yang jauh berbeda dari warkop atau kopi shop pada umumnya. Ini menunjukkan orientasi pada volume penjualan tinggi dengan margin yang cukup, bukan laba per unit yang besar. Buktinya mereka pernah mencapai keuntungan maksimal bulanan di angka 13 ribuan, sebuah angka yang meyakinkan. Dengan potensi keuntungan ini, ekspektasi mereka terhadap pasar jelas positif sebagai persiapan untuk menghadapi peningkatan permintaan dan persaingan. Mereka berencana menambah armada baru mulai dari tenaga kerja hingga unit dagang. Ekspektasi positif ini mendorong penawaran saat ini dan masa depan untuk terus ditingkatkan. Selanjutnya, analisis hukum permintaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil analisis dari teman saya, yaitu teori permintaan. Mengapa kopi luar angkasa ini begitu populer di kalangan mahasiswa UO? Karena kita akan melihat 5 faktor dan harga yang mempengaruhi keputusan mereka. Yang pertama yaitu adalah harga produk. Hubungan negatif. Meskipun judul dagangannya kopi 8.000, harga jual saat ini yang kami temukan adalah 12.000. Namun tanggapan konsumen sangat jelas. Mereka akan membeli banyak jika harganya turun dan akan mengurangi pembelian jika harganya naik. Ini adalah bukti kuat dari berlakunya hukum permintaan. Perubahan harga akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Pasar ini sangat sensitif terhadap harga, terutama karena target pasarnya adalah mahasiswa. Yang kedua yaitu adalah selera dan preferensi atau faktor kualitas dan lokasi. Faktor selera di sini cukup kompleks. Konsumen tidak hanya memilih kopi ini karena murah, tetapi karena 2 alasan utama. Pertama, rasanya yang tidak berubah-ubah menunjukkan adanya kepuasan dan loyalitas terhadap kualitas yang konsisten. Kedua, adalah aspek sosial dan lokasi. Kopi ini dipilih karena tempatnya yang mudah dijangkau di pinggir jalan dan cocok untuk nongkrong anak-anak Gen Z. Konsumen melihatnya sebagai hangout spot yang terjangkau. Kombinasi kualitas konsisten dan lokasi strategis ini adalah faktor non-harga yang menggeser kurva permintaan ke kanan. Yang ketiga itu adalah pendapatan konsumen. Mengingat mayoritas pembeli adalah mahasiswa, sensitivitas terhadap pendapatan sangat tinggi. Konsumen kami menyatakan bahwa mereka akan mengurangi sedikit pembelian jika peningkatan uang saku mereka berkurang. Ini mengonfirmasi bahwa bagi segmen ini, kopi luar angkasa adalah barang normal atau bahkan pilihan utama di tengah keterbatasan dana. Penurunan pendapatan akan segera berdampak pada daya beli, menyebabkan kurva permintaan berpotensi bergeser ke kiri jika daya beli kolektif menurun. Yang keempat itu harga barang substitusi dan komplementer. Bagaimana jika harga kopi luar angkasa naik? Konsumen akan memilih menu lain yang harganya lebih murah atau tidak ikut naik. Ini membuktikan ada banyak barang substitusi atau pengganti lain yang siap menggantikan kopi ini di segmen harga yang sama atau lebih murah.
Sementara itu, produk pelengkap atau komplementer yang sering dibeli bersamaan adalah bakso bakar atau tela-tela. Ini menunjukkan bahwa pasar kopi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan pasar jajanan yang murah di sekitaran kampus. Yang kelima yaitu adalah ekspektasi konsumen. Terakhir, ekspektasi konsumen. Harapan pembeli sangat jelas. Mereka berharap produk ini tidak akan naik di masa depan karena kenaikan harga akan mengurangi pembeli. Ekspektasi bahwa harga akan tetap rendah di masa depan mendorong konsumen untuk mempertahankan tingkat pembelian mereka saat ini. Jika mereka mulai khawatir harga akan terus naik, permintaan di masa depan bisa berkurang. Karena mereka mungkin akan mulai mencari alternatif yang lebih stabil harganya sekarang juga. Setelah menganalisis baik dari sisi konsumen maupun produsen, kita sampai pada kesimpulan bagaimana pasar kopi murah 12.000 di sekitar kampus UHO ini mencapai titik keseimbangannya. Ringkasan hubungan permintaan dan penawaran, harga sebagai titik keseimbangan. Harga 12.000 adalah titik temu utama. Pada harga ini permintaan tinggi karena mayoritas pembeli adalah mahasiswa dengan pendapatan sensitif harga. Konsumen sangat reaktif. Mereka akan mengurangi pembelian jika harga naik, membuktikan bahwa permintaan kopi ini sangat elastis. Dari sisi lain, harga 12.000 ini masih mampu memberikan penawaran tinggi karena pedagang hasil menekan biaya produksi hingga ke titik yang sangat rendah, sekitar 4.500 per gelas. Margin keuntungan yang tipis didukung oleh volume penjualan tinggi membuat bisnis ini viable. Faktor non-harga yang mendorong permintaan. Permintaan secara kolektif didukung oleh selera terhadap konsistensi, rasa dan faktor sosial ekonomi atau tempat nongkrong yang murah dan mudah dijangkau. Kopi ini juga berfungsi sebagai substitusi kuat bagi kopi shop premium yang jauh lebih mahal, menjadikan pasarnya sangat stabil di kalangan mahasiswa. Tantangan penawaran dan persaingan. Faktor biaya produksi dan teknologi sederhana berhasil menggeser kurva penawaran ke kanan, memungkinkan banyak penjual menawarkan produk. Namun, tingginya jumlah penjual baru yang muncul membuat pasar menjadi sangat kompetitif. Ini memaksa produsen kopi luar angkasa untuk mempertahankan harga di 12.000 agar tidak kehilangan pembeli ke kompetitor yang harganya sama. Target produsen untuk mencapai volume tinggi adalah strategi untuk bertahan di tengah persaingan ini. Kesimpulan akhirnya yaitu, secara keseluruhan, pasar kopi luar angkasa di sekitar kampus UHO adalah contoh sempurna pasar persaingan monopolistik di segmen harga rendah. Keseimbangan terjadi pada harga 12.000 merupakan harga batas tertinggi yang dapat ditoleransi oleh konsumen berpendapat sensitif dan batas terendah yang masih memberikan keuntungan bagi produsen berbiaya rendah. Strategi jangka panjang penjual akan ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan kualitas rasa dan mengendalikan biaya karena harga produk sudah sangat sulit untuk dinaikkan. Baik, itulah tadi hasil analisis temuan kami di lapangan mengenai studi kasus tentang pedagang kopi keliling sekitaran kampus UHO. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.